Gua paham banget perasaan kalian kalau mau milih mikrofon wireless yang bagus itu ngebingungin banget. Opsinya banyak banget, tapi ada yang harganya overpriced, kualitas suaranya kurang, atau desainnya kurang gak serek sama kalian, atau fitur-fiturnya juga cuma sedikit. Akan tetapi yang punya kualitas bagus dan bisa lu percaya, fitur-fiturnya juga lengkap, bisa lo pakai buat kebutuhan konten lu, itu ada pilihannya. Salah satunya adalah Saramonic Air yang lagi gua pakai sekarang. Langsung kita bahas. Welcome back to the channel ST Media with me, SKHAVETO, Gavito. Ya, capek bahasa Inggris. Dan kali ini gua dan ST Media dapat kesempatan buat review mic compact wireless baru dari Saramonic, yaitu Saramonic Air. Dan mic-nya lagi gua pakai sekarang. Di sini mic-nya. Dan ya, intermezzo dulu, ST Media sendiri udah jadi user Saramonic dari zaman bahla banget, dari zaman dulu banget, udah elder hitungannya. Yang gue inget kita itu udah pakai mic Saramonic dari zaman Blink 500. Sebelum mic-nya ini jadi hype, jadi banyak yang pakai. Dan dari awal kita pakai mic Saramonic, kualitas suaranya itu nggak pernah kita raguin. Kualitas suaranya juara, sampai di mic ini juga sama. Buat kualitas suaranya bisa kalian dengerin aja sekarang, dan mungkin di sini gue bakal mention di awal aja salah satu fitur yang jarang dipunyain sama mic lainnya di harga yang sama kayak si Saramonic Air ini, yaitu adalah auto limiter. Ini beda sama safety track. Kalau safety track itu sistemnya source audionya itu bakal dibagi dua channel, dibagi dua backup gitu ya. Kalau auto limiter ini bisa langsung kalian aktifin aja, dia bisa langsung ke apply. Yang gunanya apa? Ya kalau misalnya gua teriak seperti ini, audionya itu nggak bakal picking. Dia langsung ketahan gitu. Itu gunanya si auto limiter. Dan ini masih jarang banget dimilikin sama fitur-fitur mic kompetitornya yang ada punya harga sama kayak si Saramonic ini. Ya itu salah dua fiturnya aja. Tadi si safety track ada juga dia, cuman di sini gua lebih tertarik sama si auto limiternya karena bener-bener kepake banget kalau gua pengen ngomong teriak-teriak di sini. Itu ke limit, gak bakal picking. Jadi yang ngedit kagak ribet. Aduh picking, syuting ulang, tidak ada cerita. Oke, kita stop teriak-teriaknya. Nanti suara gua habis tadi buat ngetes si auto limiternya aja ke kalian. Gue pengen remind dulu nih soal Saramonic di awal buat kalian biar nggak lupa. Kalau Saramonic ini lagi ngadain event lucky draw di setiap pembelian Saramonic Air ini. Nama eventnya itu adalah Feel the Air, Win the Air. Ya, di event ini kalian bisa menangin produk Apple gitu ya. Kalau misalnya kalian tertarik, bisa langsung cek aja di deskripsi itu buat link ikutannya. Tapi syaratnya utamanya nih, lo beli dulu nih Saramonic Air ini. Kalau kalian udah beli baru bisa ikutan eventnya. Syarat ketentuannya juga ada, kita taruh linknya di deskripsi kalau kalian mau ikutan dan pengen beli. Oke, buat harganya Saramonic Air ini dijual di 2,4 juta sekian untuk versi standarnya. Dan menurut gua itu harga yang pantas, itu harga yang worth it mengingat fiturnya banyak, kualitasnya juga bagus suaranya, dan harganya tersebut itu juga jotos-jotosan sama pesaingnya. Saramonic juga nyediain versi yang kalau kalian mau beli sekalian sama lav mic-nya itu di harga 2,9 jutaan. Tapi di sini yang unik untuk lav mic-nya, bentuk portnya itu nggak kayak mic lav mic kayak konvensional aja gitu ya, yang pakai 3,5 mm jacknya. Di sini portnya beda, si Saramonic ini nyiptain khusus, menurut gua ada plus minusnya juga. Kalau gua nontonin reviewer luar lainnya, reviewer Indo atau review luar yang review si Saramonic Air ini, katanya portnya itu lebih kuat daripada jack 3,5 mm. Dia agak gampang copot. Tapi minusnya kalian jadinya nggak bisa pakai mic lavalier yang ujungnya pakai port 3,5 mm jack yang konvensional pada umumnya. Itu tidak bisa, kalian harus beli yang khusus dari Saramonic-nya. PR-nya ya kalau rusak kalian harus beli yang begitu juga tipenya, nggak bisa pakai yang lain. Tapi sebelumnya gue minta maaf dulu karena kita nggak bisa ngepraktekin pakai lavaliernya di sini karena kita cuma dikirimin yang versi standarnya aja. Oke, balik kita bahas soal Saramonic-nya. Iya, untuk kualitas suaranya dari awal mereka main mic wireless gitu ya, di awal-awal dari zaman Blink 500 sampai detik ini kita pakai Saramonic. Gue nggak tahu ada yang lebih di bawah si Blink 500 apa enggak, tapi sampai detik ini kita pakai Saramonic Air itu kualitas suara nggak perlu diraguin lagi, bagus ya. Kalian bisa dengar juga suaranya si Saramonic Air ini sekarang. Tapi kalau misalkan soal fitur dan juga desain, si Saramonic ini step up dari fitur-fitur yang awalnya cuma ada noise cancelling aja, nggak macem-macem. Dan juga kalau buat fitur-fitur yang bagus-bagusnya itu ada di mic yang jajarannya tuh di high end-nya atau di yang agak mahalnya mereka. Tapi sekarang perlahan-lahan makin kesini, contohnya kayak di R ini, fitur-fitur yang ada di high end itu mulai diterapin juga di mic yang mid-nya.
Jadinya kaum kerehore seperti gua dan barangkali kalian juga bisa merasakannya. Dan soal desainnya juga tadi gue mention, Saramonic itu cenderung punya ukuran mic wireless itu agak gede, agak bulky kalau kita bandingin sama kompetitornya yang ada gitu ya. Tapi di mic ini, di Saramonic Air ini udah jauh lebih compact. Gue harus lihat ke sana, tuh kan kecil banget. Kepala gue emang gede gitu kan. Cuman ukurannya kecil banget nih mic-nya nih. Tapi gue harap sih masih bisa lebih compact lagi. Kalau bisa nih, sekelingking gue segini nih, segede kumbang kalau bisa. Oh iya, gue lupa ngingetin kalau Saramonic Air ini punya satu modul spesial yang bisa kalian beli terpisah, yang dimana dengan modul tersebut kalian bisa konekin mic-nya ini langsung ke kamera yang kalian pakai secara digital lewat hot shoe yang kalian punya di kameranya gitu ya. Kalau analog itu lewat kabel, kalau kalian belum tahu. Akan tetapi modulnya tersebut cuma bisa dipakai di kamera Sony doang, itu juga beberapa doang. Buat kompatibilitasnya bisa kalian cek aja langsung ke websitenya Saramonic. Belum kelar sampai situ, yang agak disayangkan lagi ketika gua ngecek modulnya di official shopnya Saramonic sampai video ini tayang, itu belum ada buat harga modulnya, kayaknya belum dijual juga. Mungkin soon bakal dijual sama Saramonic, jadi kalian pantau aja. Mungkin kalau nanti udah ada, gue taruh di deskripsi juga. Dan ya, sekarang mungkin kita bakal bahas build fisiknya dari si Saramonic Air-nya dulu. Kita mulai dari charging case-nya. Di sini untuk desain charging case-nya terlihat sangat premium. Covernya memang dari plastik atau build luarnya dari plastik. Ya, tapi di sini bisa terlihat rapi, kokoh juga ketika dipegang. Bahkan awalnya gue kira dia dari aluminium, saking premiumnya sih charging case-nya ini. Ukuran charging case-nya juga real compact, lo bisa bandingin aja sama iPhone-nya Wowo. Buat panjang dimensinya tuh gedean juga iPhone 12-nya Wowo dibandingin sama charging case-nya ini. Jadi bisa lu kantongin doang, dan lu bisa lihat juga kenapa ada kaca di sini. Biar apa ya bang gunanya? Gunanya adalah biar kalian bisa lihat langsung masing-masing indikator baterai dari charging case-nya dan juga masing-masing dari mic-nya. Nah, kalau indikator di transmitter dan receiver-nya ini masih berupa bar dan gak harus lu colok pasang juga buat ngecek indikatornya. Kalian tinggal buka aja charging case-nya, nanti indikatornya bakal muncul sendiri. Di sini saran gua kalian harus lebih hati-hati kalau nyimpen charging case mic-nya ini saat lo pakai produksi dimanapun dan kapanpun gitu ya, karena dia kaca. Di sini dia nggak kaca real gitu ya, dia kaca mika gitu ya. Well built tetap, tapi namanya kalau kepentok-pentok, lo taruhnya ngasal, kalau pecah estetiknya jadi hilang, jadi nggak premium. Di dalam charging case ini kalian bisa nyimpen jepitan adapter buat nempelin receiver ke hot shoe kamera yang kalian pakai, kemudian bisa simpen adapter Type-C untuk connect ke smartphone, 2 transmitter, 1 receiver, dan juga magnetnya. Bisa disimpan di satu charging case-nya ini. Akan tetapi buat kabel Type-C, buat kabel untuk ngecas ke kamera, dan juga untuk dead cat-nya itu kalian bisa simpen di pouch-nya doang. Nggak bisa di charging case-nya. Canda mulu. Nah, untuk desain receivernya di sini juga premium, gak kalah sama charging case-nya. Kagak norak. Aksen teks orange dan juga tombol powernya orange dan juga warna hitam dari receivernya ini bener-bener match banget, kelihatan premium untuk si receivernya. Buat pengontrolan receivernya di sini tidak touchscreen, kalian bisa pakai 2 button, noise cancellation dan tombol M, tombol modenya ini untuk navigasi atas bawah. Tekan M untuk masuk ke pengaturan, tekan tahan M-nya buat ganti pengaturannya, tekan tahan lagi buat apply, kemudian tekan power sekali buat balik ke UI utama. Layar receivernya di sini juga cukup terang di penggunaan gua di luar ruangan. Ketika di sore siang hari, ketika kalian mau atur settingan, bisa kalian lihat dengan jelas. Indikator informasinya juga udah lengkap kayak mic pada umumnya aja. Nah, buat masang adapter penjepit ke receivernya itu sistemnya diputer, begitu juga sama adapter yang buat ke smartphone itu sistemnya ditwist, diputer gitu. Desain transmitternya di sini juga kelihatan simple dan cakep banget. Ada indikator di bagian atas dan somehow menurut gua ini bisa kelihatan low profile banget, kelihatan premium desainnya. Built-in mic-nya juga di sini kelihatan seamless, dan untuk fiturnya di sini cuma ada tombol power doang yang bisa kalian pakai buat mute juga. Nah, si transmitternya ini kayak tadi gue udah mention, dia juga bisa dipakein magnet kayak gue sekarang. Kalian juga udah lihat dari awal gitu ya. Ya meskipun bentuknya kotak seperti ini, tapi karena dia cukup compact dan juga ringan, jadinya masih kelihatan rapih di baju gua. Nggak ngamplek begini jadinya ya. Dia tetap lurus kotak dan rapi. Tapi di sini gue pengen sampein satu hal yang mungkin bisa jadi improvisasi buat Saramonic di seri Saramonic Air-nya ini, yang dimana di bagian transmitternya ini kalau bisa dikasih port Type-C, yang padahal di receivernya itu ada port Type-C. Emangnya kenapa ya bang? Emang sekrusial itu si port Type-C-nya? Ya sangat krusial, namanya sharing pemakaian. Kalau sewaktu-waktu kuningan dari si transmitternya ini rusak atau dari si charging case-nya ini rusak, kita nggak ada yang tahu pemakaian ya. Itu jadinya nggak bisa dicas ini, mati.
Kalau misalnya ada port Type-C-nya kayak di receiver-nya, itu bisa kalian direct cas langsung aja pakai port Type-C itu ke unit mic transmitter atau receiver-nya. Tapi karena di sini nggak ada, jadinya ya kalau mati ya harus diservis. Makanya kalau kalian beli, pastiin garansinya itu PT Denka Pratama. Nah, untuk fitur-fitur yang ada di mic ini salah duanya udah gue sebutin di awal. Contohnya kayak tadi auto limiter dan juga safety track. Tapi tidak itu aja. Di sini dia juga bawa noise cancellation. Mungkin di sini buat di dalam ruangan kita coba tes aja. Ini sekarang kondisinya mati. Coba buat nyalain. Nah, sekarang untuk noise cancellation-nya di sini udah nyala. Kalian bisa nilai aja untuk kualitas suaranya bagus enggaknya. Nah, sekarang udah gua matiin noise cancellation-nya. Buat di outdoor-nya nanti noise cancellation-nya bakal kita tes juga. Buat nyalain noise cancellation-nya bisa kalian nyalain lewat receiver-nya atau lewat aplikasinya Saramonic. Dan di sini ada dua levelnya, bisa kalian atur buat noise cancellation-nya, ada weak dan juga ada strong. Untuk fitur lainnya di sini ada low cut filter, kemudian ada pengaturan equalizer, ada 3 yang bisa kalian pilih dan di sini meskipun tidak gua pakai, tapi gue yakin ini nice to have banget buat kalian kalau misalnya kalian pakai. Nah, untuk pengaturan lengkap dari fitur-fitur tersebut bisa kalian atur aja lewat aplikasi Saramonic-nya. Bisa kalian download di Play Store, di App Store itu ada. Nah, buat pengaturannya, buat konekin mic-nya juga gampang banget. Lo tinggal colok aja receiver-nya ke HP atau smartphone kalian, bisa juga lewat Bluetooth dan UI-nya di sini gampang buat dioperasiin. Buat jarak mic-nya di sini dia diklaim bisa sejauh 300 meter dan itu sangat jauh klaimnya buat sebuah mic wireless. Dan langsung aja kita bakal tes gimana kualitas jaraknya, apakah sesuai klaimnya 300 meter, gimana kualitas suaranya di outdoor, pakai smartphone, pakai kamera juga, meskipun di sini kamera udah dicobain juga tapi kan di outdoor belum, jadi nggak apa-apa gitu ya. Dan langsung aja tanpa berlama-lama kita oper ke Scavito buat pengetesannya. Oke, sekarang gue pengen ngetes Saramonic Air di luar ruangan. Di settingan suaranya normal aja. Gue sekalian pengen tes jarak dan juga ya suaranya gimana kalau di outdoor gitu ya. Ini nggak pakai settingan macam-macam, noise cancellation juga nggak ada. Mono aja, normal gitu ya. Gimana untuk kualitas suaranya silahkan kalian lihat sendiri. Buat jaraknya sendiri dia bisa diklaim 300 meter. Bisa sejauh apa? Nanti Wowo bakal ngasih tangan kalau terputus tuh ya. Gue bakal coba mundur aja. Nih udah jauh. Kalian ngonten sejauh ini juga buat apa gitu kan, selalu ulang-ulang setiap ngetes mic. Buat apa kalian ngonten sejauh ini? Ada lensanya, lensa 23 gitu-gitu kan. Ya gimana untuk kualitas suaranya bisa kalian dengerin aja. Gue nggak bisa terlalu kenceng ngomongnya karena ini neighborhood di komplek. Wah ini jauh banget bro. Belum ini belum nggak ada. Wah Saramonic guys. Udah ya pokoknya, udah lumayan terputus. Sangat jauh. Mungkin tidak 300 meter, karena kalau buat 300 meter di mic-mic sebelumnya sampai sana, tapi bisa jadi interferensi. Coba gue mundur lagi sedikit kali ya. Tapi dengan catatan, agak geser sedikit nggak apa-apa. Ya, ada taksi dia. Nah ini harusnya kalau taksi lewat terputus. Karena kalangan sinyalnya. Bener nggak? Bener nggak? Ini aneh banget nih taksi nih. Mana sih? Terputus gak, Bo? Enggak, Bo. Nggak terputus. Transmisinya bagus. Tapi gue bakal coba mundur lagi. Nah, ini mungkin buat gue pakai iPhone aja lah ya. Buat ngeliat jaraknya. Gue posisinya ada di sini, guys. Itu si Wowo ada di sana. Mungkin nggak kedengeran. Wowo udah angkat tangan kayaknya. Ya. Gue agak majuan. Ya kurang lebih jarak terjauhnya segini. Ini normal 300 meter. Biasa kita ngetes mic segini. Ini jauh banget. Kalau ganti kali 3-nya di bapuk banget nih iPhone itu. Oke, dan sekarang gue pengen ngetes kualitas noise cancelling dari Saramonic Air. Dia ada 2 level noise cancellation. Di sini bilangnya noise reduction ya, cuma noise cancellation, noise reduction sama aja. Tapi di sini masih di mode normalnya. Dan sekarang bakal dinyalain sama Wowo untuk noise cancellation-nya. Ya oke, ini di level 1 seperti yang kalian udah denger di mode normalnya juga. Di belakang ada anak-anak lagi main, di belakang sana ada suara-suara kendaraan juga. Gimana untuk kualitasnya? Apakah lebih bisa bulat ke gua? Apakah terdengar robotik atau enggak? Gua belum dengerin sama sekali. Biar kita dengerin sama-sama juga di video ini. Enggak sih, gue dengerin pas di editing. Tapi langsung aja kita switch ke level 2-nya. Apakah sesignifikan itu untuk perbedaannya? Sekarang kita ada di mode kedua dari level noise cancelling atau noise reduction dari Saramonic Air. Bagus enggaknya silahkan kalian lihat sendiri. Ya buat noise cancellation-nya bisa kalian atur di receiver-nya atau bisa lewat dari aplikasinya si Saramonic. Terserah kalian mau ngaturnya lewat mana. Oke, dan sekarang kita bakal ngetes kualitas suara dari Saramonic Air menggunakan iPhone 15 Pro dengan aplikasi Blackmagic Camera. Yang dimana Saramonic Air ini
kedetek namanya Saramonic Air sebagai mic eksternalnya. Biasanya kalau kita pakai mic eksternal lain yang ecek-ecek itu cuma kedetek di wireless mikrofon doang namanya. Tapi ya udah, itu buat nih sekarang kualitas suara normal. Ganti noise cancelling. Dia salah mulu dari tadi nih. Nah sekarang noise cancelling nyala di level 1. Gimana Kak? Apakah ada perbedaan suaranya? Silakan kalian nilai sendiri. Seperti biasa kondisinya di sana ada anak-anak lagi main, di belakang ada suara kendaraan. Apakah ada perbedaan suaranya? Boleh dinilai aja. Naikin level 2 sekarang. Dinaikin level 2 sudah kata Wowo, dan apakah ada perbedaannya lagi ketika di level 1, di level 2, dan juga di normalnya. Gue belum dengerin, tapi kita bakal dengerin sama-sama. Habis ini gue bakal switch ke Vivo X200 Pro. Oke, dan sekarang gue lagi coba menggunakan Vivo X200 Pro. Apakah ada perbedaan suara dibandingin kita pakai iPhone tadi, dan juga ketika menggunakan Fujifilm X-A2S untuk kualitas suaranya. Sekarang masih di mode normal, boleh dinyalain aja noise cancellation-nya. Di level 1 gimana untuk kualitas suaranya? Biasa suaranya masih cukup ramai juga, ada anak-anak di belakang, suara kendaraan di belakang juga ada. Burung-burung berkicau gua banyak diliatin gitu ya. Nggak tahu kenapa muka gue serem gitu, gua nggak ngerti. Aku terlihat menyeramkan, tidak tahu, tapi ya udah ya kurang lebih seperti suaranya. Naikin ke level 2. Sekarang di level 2, gimana untuk kualitas suaranya? Apakah ada perbedaan? Anak-anak makin berisik, suara gua apakah masih terfokus apa enggak? Ya, itu dia pengetesannya dari Skavito. Terima kasih. Gua sih suka suaranya gitu ya. Dan gua juga udah expect Saramonic itu pasti bagus suaranya. Kalau si Wowo waktu dengerin pertama kali kaget. Dia bukan Saramonic lover ya. Cinta brand lain, gue mah cinta sama Saramonic. Baju gue biru. Tapi gimana penilaian kalian soal Saramonic Air ini? Kalau bagus silakan komentar bagus. Kalau kurang silakan komentar kurang. Kalau jelek silakan komentar kurang. Biar jadi masukan juga buat Saramonic ke depannya. Biar bikin produk makin GG lagi. Jadinya jangan keki kalau di komentar sama netizen Saramonic, oke? Secara keseluruhan gue bisa rekomendasiin mic Saramonic Air ini ke kalian. Apalagi kalau kalian udah consider buat beli mic Saramonic tapi kehambat karena mungkin ukurannya kurang sesuai sama kalian, kurang compact. Nah, mic Saramonic Air ini punya ukurannya compact dan juga harganya sangat-sangat affordable, fiturnya juga banyak. Yang dimana salah satu fitur yang gue favoritin di Saramonic Air ini adalah auto limiternya. Yang dimana sekarang lagi gue pakai juga, suara gue nggak peaking berkat fitur ini. Di harganya dia di 2,4 juta, kompetitornya itu nggak banyak yang punya fitur auto limiter ini. Saramonic Air ini punya fiturnya dan penerapannya juga bagus. Dan gue ingetin lagi kalau misalnya kalian udah mau beli Saramonic Air ini, pastiin garansinya PT DNK Pratama gitu ya. Lo klik aja link yang udah gue sediain di deskripsi. Dan semoga menang lucky draw-nya, ikutin eventnya Feel the Air, Win the Air. Beuh, itu limiternya nyala kan, nggak bakal peaking. Itu aja. Gue capek, gue Skavito, di situ ada Wowo, dan semoga videonya bermanfaat.